Yoga. Oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah hari ini adalah pertemuan kelompok terakhir untuk mempresentasikan makalah yang sudah dibuatnya. Adapun nanti di share juga PPT-nya oleh kami. Untuk selanjutnya, sebelum kita lanjut ke presentasi, kita buka dan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nampaknya para presentator sudah hadir semuanya. Alhamdulillah, ada Kang Heru, ada Kang Sofyan, ada Kang Ihsan, dan ada Teh Sarah ya, berempat untuk kelompok ini. Oke, mudah-mudahan presentasi kali ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk presentasi pertama oleh siapa? Ru? Sarah. Oke, Teh Sarah. Ya. Silakan Teh Sarah untuk mempresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suri Andi, wakil kedatan milisani Yakori Suri. Kami di sini sebagai kelompok terakhir, yaitu kelompok 9, kami akan membahas tentang toharoh dan kesehatan. Kami mengambilnya dari tafsir Kemenak. Untuk pembahasan pertama, yaitu mengenai definisi toharoh. Toharoh menurut arti bahasa adalah bersih dan suci dari kotoran atau najis sisi. Najis sisi itu adalah najis yang terlihat seperti kencing atau kotoran manusia dan lain sebagainya. Dan juga suci dari najis ma'nawi. Najis ma'nawi merupakan najis yang tidak terlihat zatnya, seperti aib dan maksiat. Adapun menurut istilah syara, toharoh ialah bersih dari najis, baik najis hakiki, yaitu khobat atau kotoran, juga bersih dari najis sukmi, yaitu dari hadas kecil maupun hadas besar. Lafaz toharoh dan bentuk lainnya diulang sebanyak 30 kali dalam Al-Quran. Dengan demikian, lafaz toharoh mencakup hal yang sangat luas, bukan hanya bersih secara fisik, tetapi juga berbicara tentang kesucian rohani dan sifat-sifat orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa lafaz toharoh dalam Al-Quran terkadang bermakna hakiki dan juga terkadang bermakna majazi. Adapun toharoh yang bermakna hakiki biasanya dilanjutkan dengan bergandengan dengan lafaz ma'an tahurun atau air suci, seperti dalam surat Al-Anfal ayat 11. Lalu air ini digunakan untuk bersuci pakaian, sebagaimana dalam surat Al-Mudaththir ayat 4, wasiyah bakal takfir. Air ini pun dimanfaatkan seorang untuk berwudu dan membersihkan badannya ketika junub. Adapun ketika lafaz toharoh sudah berkaitan dengan air, maka makna umumnya bersifat majazi. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Famaka najwa baqaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Ayat berikutnya, nama yuridullah yudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Dari kedua ayat yang saya bacakan barusan, kata yatatoharna dan tathiro jelas tidak berkaitan dengan air, tetapi berkaitan dengan jiwa hamba. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa yatatoharun pada ayat pertama
di atas adalah pada ayat pertama tadi, maksudnya adalah suci dari perbuatan keji dan durhaka yang dilakukan oleh umat Nabi Lut. Sedangkan maksud yutahhirukum pada ayat kedua adalah mensucikan mereka dari setiap sesuatu yang mengotori jiwa. Jadi kata toharo dalam Al-Quran mempunyai dua makna, ada yang hakiki, ada yang majazi. Yang hakiki itu yang berkenaan dengan ma'an atau dengan air. Sedangkan yang majazinya tidak berkenaan dengan air. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Teh Syara yang sudah mempresentasikan tentang definisi toharoh tadi ya. Nah, untuk pemateri kedua siapa? Halo? Kang Sofian. Saya. Oh ya, oke, disilakan untuk mempresentasikan kebersihan badan ya. Enggak? Kedengaran ini? Ya, jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah tadi kita membahas definisi toharo yang telah dijelaskan oleh Teh Sarah ya, kita lanjut ke kebersihan badan. Kebersihan badan itu tersendiri mendapatkan porsi yang cukup banyak ya di dalam pembahasan fikih ini. Pada pembahasan kali ini dikenal ada dua macam toharoh. Yang pertama toharoh hukmiyah dan yang kedua toharoh hissiyah. Ya, yang pertama itu mensucikan tubuh atau badan dari hadas yang khususnya berkenaan dengan badan. Sedangkan yang kedua membersihkan kotoran-kotoran dari benda-benda baik itu pakaian ataupun membersihkan kotoran dari di tempat tinggal atau lingkungan. Nah, toharo jenis pertama ini dilakukan dengan cara wudhu, mandi junub atau mandi besar, ataupun tayamum jika tidak ada air. Dan bahkan bisa menggunakan batu ya untuk bersuci. Nah, sedangkan jenis yang kedua itu bisa dilakukan dengan mandi, tapi dengan mandi biasa, bukan mandi besar atau mandi junub, membasuh atau cuci muka biasa atau gosok gigi, membersihkan tempat tinggal, sapu-sapu, nyuci baju dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kebersihan. Nah, toharo yang pertama ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Maidah ya. Biruusikum wamsahul marafiqi ila wa aidikum ila akhirih ya. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Seperti itu ya penjelasannya. Nah, untuk ayat tadi itu dijelaskan bahwa melakukan tubuh itu bersuci dari hadas itu ada 3 ya. Yang pertama dengan wudhu, itu hadas kecil, dan yang kalau hadas besar itu dengan melakukan mandi junub. Nah, jika tidak ada air, maka opsi yang kedua adalah dengan menggunakan metode tayamum atau dengan tanah seperti itu. Nah, Rasulullah SAW juga pernah mengisyaratkan bahwa kesehatan badan itu dengan cara mandi itu dapat menyehatkan badan kita. Rasulullah SAW di dalam hadisnya menyebutkan, bagaimana menurut kalian kalau sekiranya ada sungai yang mengalir di depan pintu rumah kalian, lalu kalian mandi di sungai itu setiap harinya 5 kali sehari? Rasulullah bertanya, apakah apa yang kalian katakan, apakah masih ada tersisa kotoran di dirinya ketika dia mandi 5 kali sehari di dalam sungai itu? Lalu para sahabat menjawab, tidak tersisa sedikit pun dari kotorannya. Nah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab lagi, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah Subhanahu Wa Taala menghapus dengannya sholat 5 waktu tersebut dari dosa-dosa. Nah, dari hadis tersebut menunjukkan ya, bahkan di dalam bukunya, di dalam kitab Al-I'jazul Ilmi fil Quran was Sunnah karyanya Abdullah bin Abdul Aziz dan Abdul Jawad Asawi. Nah, itu ada beberapa penelitian yang menunjukkan wudhu itu memiliki dampak positif buat kesehatan tubuh kita. Yang pertama pada bagian mulut. Nah, pada bagian mulut, ketika kita wudhu, kita disunahkan ya, meskipun itu sunnah untuk berkumur-kumur. Nah, di dalam mulut itu kurang lebihnya terdapat 100.000 kuman per milimeter kita. Nah, maka ketika kita berkumur-kumur dengan wudhu, maka mikroba-mikroba yang ada di dalam mulut kita itu akan bersih seperti itu. Kotoran-kotoran yang ada di mulut kita akan bersih. Termasuk sisa-sisa makanan kita, bisa menjaga gigi kita dari kotoran-kotoran, dan bahkan ketika kita menggerakkan menggerakkan mulut kita kumur-kumur, otot-otot yang ada di wajah kita itu menjadi rileks seperti itu. Nah, ketika kita berkumur, otot-otot yang ada pada wajah kita sangat rileks, baik, menjadikan jiwa seseorang itu tenang seperti itu. Bahkan ketika bagusnya ketika kita mau tidur, kita merenggangkan otot-otot mulut kita, ya cacalangapan lah, muncik Sunda nama, itu baik untuk ketenangan tidur kita seperti itu. Nah, untuk yang kedua, di dalam penelitian itu juga menyebutkan bahwa berwudu kan sering yang namanya menghirup air ke dalam hidung ya, atau istisqaq gitu. Nah, itu pun berdampak baik bagi kesehatan kita, karena di dalam hidung kita itu terdapat berbagai macam mikroba yang berjenis berbentuk bulat dan berklister gitu ya, yang sangat berbahaya. Bahkan penyebaran virus pun yang sekarang ramai ya, virus corona, bahkan sekarang masuk dengan varian baru. Nah, mudah-mudahan tidak ada dengan toppingnya ya, cukup dengan variannya saja itu virus corona. Nah, itu pun virus corona pun melalui penyebaran melalui dengan hidung kan. Nah, dengan kita 5 kali sehari melakukan minimalnya melakukan istisqaq atau menghirup air ke hidung kita, insya Allah hidung kita bersih dari mikroba-mikroba itu dan terhindar dari virus itu, karena hidung kita dibasuh oleh air 5 kali sehari. Dan yang ketiga yaitu kulit, tempat bersarangnya bakteri dan jamur, terutama di wilayah wajah kita, kulit dan kepala kita. Nah, bahkan di setiap 1 cm itu di kulit terdapat kurang lebih 10.000 sampai 100.000 mikroba gitu ya. Nah, jadi penting ketika kita membasuh wajah kita membasuh tangan kita, kaki kita, kepala kita. Nah, itu penting, bagus untuk kesehatan badan kita sendiri. Bahkan ketika kita mandi kan seluruh tubuh kita, kulit kita bersih. Bahkan beda ya rasanya ketika kita mandi sekali aja sehari sama yang nggak mandi sehari full. Itu beda banget kan, tubuh kita terasa lengket atau gak enakeun. Nah, bahkan itu bagus untuk kita. Dengan wudhu pun kulit tangan, kulit muka, kulit hidung, mulut, telinga, dan lain sebagainya itu menjadi bersih. Nah, manfaat kesehatan juga dapat ditemukan pula dalam larangan mendekati wanita haid. Nah, yaitu sebenarnya ini masuknya ke ini ya, hubungan suami istri. Bukan berarti di dalam ayat Al-Baqarah Quran surat Al-Baqarah ayat 222 ini melarang untuk mendekati wanita yang haid. Tapi dalam artiannya melarangnya itu melarang untuk melakukan hubungan suami istri gitu, seperti itu. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan bahwa dalam seminggu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan mandi minimal sekali bagi umat Islam.
seminggu sekali ya, harus gitu. Yaitu ketika hendak melaksanakan ibadah sholat Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muhtalimikul alal wajibul jumaah yaumal ghusl. Mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap muhtalim. Nah, jadi diharuskan ya untuk mandi di hari Jumat seperti itu. Nah, dalam hal ini orang yang tidak ahli dalam bidang kedokteran pun dapat mengetahui pentingnya mandi setelah melakukan hubungan suami istri ataupun mandi dalam sehari-hari untuk membersihkan badan kita, sehingga mereka dapat merasakan bahwa dengan mandi bisa mengembalikan kesegaran tubuh dan bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, itu pentingnya toharoh atau susuci, bebersih di dalam kesehatan bagi tubuh. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Sofyan yang sudah mempresentasikan tadi tentang kebersihan. Untuk materi ketiga, Ihsan ya? Oke, silakan, Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Ya, jelas. Melanjutkan pembahasan yang tadi ya, yang sekarang itu kebersihan pakaian, makanan, dan lingkungan. Al-Quran mengisyaratkan perintah membersihkan pakaian pada surat Al-Mudaththir, yaitu wasiyabaka fatahhir, yang artinya dan bersihkanlah pakaian. Thahir Ibnu Asyur menafsirkan ayat di atas secara hakiki, yaitu Nabi diperintahkan untuk membersihkan pakaian yang dikenakannya untuk menyambut titah kenabian dan kerasulan. Ia mengemukakan riwayat dari Muammar dari Az-Zuhri yang menyatakan bahwa itu pertanda diperintahkannya kewajiban salat. Kemudian kebersihan pakaian juga menjadi salah satu ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan ibadah. Contohnya seperti dalam ibadah salat dan ibadah haji. Selain pakaian, kita juga diperintahkan untuk setelah tadi pakaian, kemudian kita juga diperintahkan untuk memperhatikan kebersihan terhadap makanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Abasa, itu wal yanzuril insanu ila ta'ami. Artinya hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ayat menegaskan bahwa walaupun ayat ini bersifat umum dan tujuan pokoknya adalah untuk beriman kepada Allah, dan secara khusus adanya suatu anjuran untuk memilih makanan yang bersifat nabati. Berdasarkan konteksnya yaitu berkaitan dengan hujan, biji-bijian, sayur mayur, buah-buahan, dan rumputan. Kita membahas tentang makanan yang dikonsumsi atau kita makan, Al-Quran selalu menekankan salah satu dari dua sifat, yaitu halal dan thayyib. Halalan thayyiba, halal yang boleh, dan thayyib itu yang baik. Di lain tempat juga Al-Quran menegaskan keharaman beberapa hal untuk dikonsumsi, antara lain bangkai, darah, dan daging babi yang tertera dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Di mana larangan dan perintah mengkonsumsi makanan dan minuman haram tentu saja berdampak pada kesehatan tubuh. Kemudian menurut beberapa penelitian menyebutkan bahwa mengkonsumsi darah dan bangkai sangat berbahaya bagi tubuh. Darah umumnya mengandung urin asid yang merupakan racun atau toksin yang berbahaya. Kemudian akan dibawa dan dibuang keluar tubuh kita dengan air urin atau air kencing melalui ginjal. Jika meminum darah atau memakan makanan yang tidak bersih dari adanya darah, dapat membuat keracunan atau akan mempersulit kerja dari organ ginjal atau akan menambah berat kerja organ ginjal kita. Kemudian pada binatang atau manusia yang telah menjadi bangkai atau mati, dagingnya masih mengandung racun karena adanya endapan darah. Jadi binatang yang mati
tanpa dikeluarkannya darah secara bersih melalui proses penyembelihan yang benar sesuai aturan agama adalah bangkai yang haram untuk dikonsumsi. Kemudian hewan yang mati karena sakit, strum atau dicekik atau dipukul akan mati tanpa banyak mengeluarkan banyak darah sehingga racun dalam darah tetap mengendap di dalam tubuh hewan tersebut. Berkenaan dengan bahaya mengkonsumsi daging babi, para ilmuwan modern menetapkan bahwa masyarakat atau orang yang mengkonsumsi daging binatang buas akan mewarisi sifat-sifat binatang yang dimakannya tersebut. Karena kandungan racun dan hormon binatang tersebut mengalir dalam darah dan masuk ke dalam lambung, lalu akan mempengaruhi perilaku bagi pengonsumsi tersebut. Kemudian, cacing, parasit, dan mikroba-mikroba yang berada dalam tubuh babi, ditambah lagi meningkatnya kadar asam urat yang dikeluarkan olehnya akan berpindah pada orang yang memakan daging tersebut. Selain itu, daging babi juga mengandung kadar lemak dalam jumlah besar dibandingkan jenis-jenis daging lainnya, sehingga sulit untuk dicerna. Kemudian, sebagaimana terhadap kebersihan badan dan pakaian, Islam juga mengajarkan kepada kita untuk kebersihan lingkungan, seperti membersihkan tempat tinggal, tempat ibadah. Isyarat tentang kebersihan tempat tersebut diperlihatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, itu fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Artinya, di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ya. Taubah ayat 108. Thohir Ibnu Asyur menafsirkan kata ayyatatahharu pada ayat di atas secara hakiki atau secara benar menggunakan air untuk bersuci. Bahkan Quraisy menegaskan bahwa mayoritas pakar tafsir menafsirkan kata itu dalam arti mensucikan diri dari segala kotoran dan najis, yang tentu akan sangat berdampak pada kesehatan tubuh kita. Kemudian sarana tempat berkumpul orang banyak seperti tempat ibadah dan sarana pendidikan merupakan daerah potensial penularan ataupun berjangkitnya berbagai penyakit. Dan ini pula yang menjadi alasan kenapa Rasulullah SAW melarang umatnya meludah di dalam masjid, membuang kotoran, serta kencing di sembarang tempat, seperti di jalan umum, dan tempat yang bertiup angin, dan tempat-tempat berteduh, dan juga air yang diam, bahkan di air yang mengalir sekalipun. Mungkin cukup sekian dari saya, dilanjutkan kepada presentator yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ihsan yang sudah mempresentasikan tadi tentang kesehatan, pakaian, makanan, dan sebagainya. Untuk yang terakhir, untuk Heru menjelaskan tentang toharoh jiwa dan kesehatan mental. Dan ini yang kita butuhkan bersama juga ya di masa corona juga, ya, karena masih banyak inilah yang perlu digarisbawahi tentang kesehatan mental. Silakan kepada Heru. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apabila tadi kita membahas tentang toharoh dari sisi fisik, maka dalam kitab tafsir ini juga dibahas toharoh dari sisi psikis atau sisi kejiwaan. Kalau dalam bahasanya Imam Al-Ghazali disebut pembersihan jiwa itu tazkiyatun nufus. Nah, dalam tazkiyatun nufus ini saling ada keterkaitan antara pensucian atau pembersihan dalam segi badan atau tadi jism, terus dari segi kejiwaan. Karena fisik akan sakit ketika psikis juga sakit. Nah,
dari sisi situ maka terdapat empat hal dalam Islam yang menjelaskan bagaimana memperkokoh atau dibaca membersihkan jiwa agar tidak sakit. Termasuk mungkin di masa pandemi ini di mana kita kebutuhan fisik dibutuhkan dan kesehatan psikis juga dibutuhkan. Karena apa? Karena ketika kita stres dan lain sebagainya akan mudah sakit, dan menurut penelitian juga itu dapat menurunkan imun tubuh kita. Baik, 4 hal ini adalah yang pertama memperkokoh ikatan dengan Allah. Ada sebuah hadis yang berbunyi bahwa Rasulullah berkata terhadap seorang anak muda, "Wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Dia di hadapanmu. Jika kamu mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong, mintalah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya semua umat berkumpul untuk memberikan kepadamu suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang sudah Allah tetapkan untukmu. Sekiranya mereka pun berkumpul untuk melakukan sesuatu yang membahayakan dirimu, niscaya tidak akan membahayakan kamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Segenap pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Abbas. Dari hadis ini, tazkiyatun nufus yang pertama adalah dengan memperkokoh ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu jurnal, kalau tidak salah Auyanto itu pernah berkata bahwa kekokohan ikat dengan Allah dibentuk atau terbentuk dari rasa syukur, bukan hanya mungkin dari peribadahan. Kalau kita mungkin mikirnya ibadah, ternyata tidak. Tapi kekokohan ikatan dengan Allah diantaranya rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga Allah dalam diri kita, menjaga ikatan dengan Allah, taqarrub ilallah, itu salah satu atau cara terbesarnya menurut Auyanto itu adalah tazkiyatun nufus, dengan berterima kasih kepada Allah, artinya memperbanyak syukur. Begitupun kita selain memikirkan Allah, terus mendekati Allah dengan berzikir, beribadah, maka kita pun harus memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah. Apabila mungkin di zaman sekarang itu kalau kita melihat salah satu penyakit kejiwaan yang sering terjadi walaupun kelihatannya kecil adalah penyakit overthinking atau insecure. Nah, itu juga bisa hilang ketika apa? Ketika rasa syukur kita juga meningkat. Rasa syukur kita meningkat dan ikatan kita kepada Allah meningkat pula. Maka ketika ikatan itu sudah tertambat antara kita sebagai makhluk dengan Allah sebagai Khalik, maka singkatnya rasa syukur meningkat dan penyakit-penyakit kejiwaan akan hilang karena ketenangan-ketenangan jiwa yang kita dapatkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah meneguhkan dan menstabilkan keimanan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qaul ats-tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirati wa yudillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Apa kaitannya dengan kesehatan jiwa? Iman atau kepercayaan kepada Allah akan memberi juga secara tidak langsung rasa aman, rasa nyaman, dan kepercayaan diri kita dalam diri ini. Jadi ketika rasa aman dan stabil kepercayaan kita kepada Allah, datangnya rasa tentram, rasa nyaman, karena sangat tidak mungkin gitu kalau misalkan kita beriman kepada Allah tapi hati kita tidak tenang, hati kita tidak tentram. Justru karena keimanan kita kepada Allah, total surrender atau berpasrah, bertawakal, mempercayai bahwa Allah lah yang menolong, bahwa Allah lah yang akan memberikan kita, bahwa Allah lah yang memberikan kenyamanan dan keamanan kepada kita. Ketika keimanan ini terus-terusan meningkat, maka kebersihan jiwa juga akan meningkat dan penyakit-penyakit yang sifatnya psikis akan hilang pula. Itu yang kedua. Dan yang
ketiga adalah sifat sabar ketika menghadapi ujian. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa kebajikan bukanlah menghadapkan wajah ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab, nabi-nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Orang-orang yang menetapi janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan. Penderitaan dan pada masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kaitannya rasa sabar atau sikap sabar dengan dengan kebersihan jiwa adalah rasa sabar itu akan membuat kita berjuang. Kalau tadi rasa bersyukur itu akan membuat kita lebih berlapang, sementara rasa sabar itu membuat kita lebih berjuang terhadap apa musibah-musibah yang Allah berikan. Jadi ketika seseorang merasakan kesabaran dalam dirinya ketika mendapat musibah, stres itu akan hilang. Karena apa? Karena orang-orang sabar itu lebih lepas, lebih mempercayai bahwa dia pun akan ada penolongnya. Dan orang-orang yang bersabar, terlebih lagi, mereka akan tetap tenang meskipun ada musibah yang besar menghadapinya. Lalu yang keempat adalah bersikap optimis. Optimis ini apa? Tidak berputus asa dari rahmat Allah. Maka kaitannya dengan tazkiyatun nufus atau toharoh tadi, orang-orang yang bersikap optimis ketika menghadapi sesuatu itu, kalau tadi sudah bersabar, dia akan optimis bisa menghadapinya dengan baik dan benar, dan bisa memecahkan permasalahan. Begitupun ketika dia mendapatkan hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan, misalkan resolusi dan lain sebagainya, hati dia itu tidak malah stres, tidak tenang, pikiran dia itu tidak malah mengawang-awang, karena dengan rasa optimistisnya, dia akan lebih baik dan memecahkan masalah pun akan lebih tenang gitu. Walaupun tidak mudah, walaupun akan sulit, walaupun banyak hambatan, orang-orang yang optimis ini akan lebih baik dalam menghadapi ujian, lebih baik dalam menghadapi hadapan, tantangan, dan kehidupan selanjutnya. Sementara orang-orang yang pesimis, belum juga menghadapi kehidupan, dia sudah mengatakan tidak bisa, dan akhirnya stres sendiri, pusing sendiri, dan masalah-masalah itu bukannya dihadapi dan selesai, malah dihindari. Dan mungkin kesananya akan bertambah berat. Maka empat hal ini, teman-teman, merupakan hal-hal yang akan membersihkan kejiwaan kita, memperkokoh psikis kita dalam menghadapi kehidupan dan penyakit-penyakit psikis, seperti penyakit tadi ya, insecure, overthinking, dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kejiwaan lainnya. Agar setelah suci atau bersih kejiwaan kita, maka bersih juga badan kita, sehat juga badan kita. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, untuk kesimpulan cukup tadi dari Kang Heru atau ada lagi? Gimana untuk kesimpulannya tadi udah ya? Gimana, Ru? Ya, sekilas udah seperti itu. Oke, siap. Ya, mungkin untuk presentasi kali ini tentang kesimpulan dari semua ini. Siapa yang presentasinya? Masih antum atau yang lain? Tadi nggak di ini ya. Soalnya di PPT juga nggak ada bagian kesimpulan. Kesimpulan masih kedengar ini? Ya, jelas. Oke. Untuk kesimpulannya,
Toharoh dalam pandangan Al-Quran itu meliputi kesehatan jasmani dan rohani seperti yang tadi diucapkan, bahwa term ini lebih luas daripada nazafah atau nadhafah atau tazkiyah. Konsep toharoh ini bisa tidak hanya pada fisik tapi juga psikis yang sejatinya harusnya gitu ya, seharusnya dimiliki oleh seorang mukmin. Mungkin kesimpulan dari presentasi kelompok kami segitu. Baik, terima kasih para presentator yang sudah mempresentasikan. Jadi kita dapatkan pelajaran baru ya terkait apa tuh namanya toharoh dan kesehatan. Banyak sekali yang didapatkan ya, baik itu dari definisi toharohnya sendiri dan ada kaitannya dengan kebersihan badan, kebersihan pakaian dan lain-lain termasuk makanan, lalu toharoh jiwa dan kesehatan seperti itu. Luar biasa apa yang tadi sudah disampaikan. Untuk sesi selanjutnya barangkali ada yang ingin bertanya terlebih dahulu, silahkan. Saya buka sesi tanya ini untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silahkan. Gimana? Ada yang bertanya? Sedikit koreksian aja mungkin sambil kita menunggu ya. Tadi saya melihat di artikel itu ada beberapa ayat yang mungkin secara penulisannya, mohon maaf ya, tadi itu ini ya, jadi nggak tertata si ayatnya gitu. Makanya tadi saya sambil teman-teman presentasi pun sedikit dibetulkan juga gitu beberapanya. Nah mungkin di kemudian waktu bisa diperbaiki ya. Oke, gimana untuk presentasi kali ini? Ada yang bertanya kira-kira? Pak Kosma ada pertanyaan kira-kira, Kang Dandi? Ada yang belum mandi? Ada yang mau nih? Ya, oke, gimana? Ada yang ingin bertanya? Presentasi kali ini itu temanya adalah tafsir maudhu'i, suatu konsep, salah satu konsep dalam Al-Quran yang diambil dari tafsir yang berbahasa Indonesia, gitu ya. Nah, referensi utamanya itu tafsir apa? Tadi itu? Kemenag. Oh ya, oke, tafsir Kemenag ya. Oke, tafsir Kemenagnya yang apa tuh? Tafsir maudhu'inya, tafsir tahlili atau apa? Yang Tafsir maudhu'i, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Siap. Oke, bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak, barangkali mau dari Pak dosen dulu, Pak, untuk beberapa koreksian yang perlu dibetulkan oleh presentator atau pemakalah hari ini. Boleh lah. Sebentar, saya yang di komputernya nggak bagus. Oh iya, siap. Audionya. Saya pindah ke HP. Baik. Oke, saya konfirmasi aja pada presenter ya. Pertama, jika pembahasannya seperti ini, apakah sudah memenuhi prosedur tafsir maudhu'i? Itu yang pertama. Atau kalau kemudian memerlukan argumentasi, ya apa yang
dapat kita ajukan argumennya bahwa pembahasan seperti ini adalah tafsir maudhu'i gitu ya. Kemudian yang kedua, pembahasan model seperti ini itu mengikuti prosedur tafsir maudhu'inya siapa gitu ya. Gitu. Nanti bisa dicek satu persatu langkah-langkahnya. Itu aja dulu, silahkan. Ya, silakan bisa langsung ditanggapi ya. Karena mungkin saya juga melihat di makalahnya itu belum dicantumkan atau enggak bagaimana gitu pemakalah. Sepertinya tidak ada poin penjelasan itu. Mau dari arah atau dari saya dulu teh? Boleh dari Kang Heru dulu. Oke. Tadi kalau ini untuk pertanyaan mungkin konfirmasi yang pertama tentang tohar ini, saya kira Pak, mohon maaf kalau salah, ini sudah masuk kepada apa namanya tafsir maudhu'i karena membahas satu tema tertentu dalam Al-Quran. Begitu mungkin Pak? Ya, terus kalau itu tema ya. Terus yang kedua, prosedur tafsirnya mengikuti prosedur tafsir maudhu'i siapa? Kalau ada satu ini Pak, satu jurnal tentang analisis kritis tafsir tematik Kemenag RI bahwa tafsir tematik ini untuk metodenya deduktif dan mengikuti apa memiliki itu sendiri Pak. Mungkin kalau di sini cuma dijelaskan bahwa deduktif saja. Maksudnya deduktif itu gimana? Yang dimaksud dengan deduktif di sini seorang mufasir berangkat dari berbagai persoalan dan realita yang terjadi di masyarakat, kemudian mencari solusinya di Al-Quran. Kalau di sini sebutnya minnas ilal waqi. Mungkin saya kirim aja jurnalnya atau gimana Pak? Enggak, saya kan gini ya, ini mata kuliah kita tafsir maudhu'i ya. Kemudian yang kita sedang review itu model tafsir maudhu'i yang ketiga ya, yang menafsirkan atau membahas tentang tema tertentu dalam Al-Quran secara keseluruhan ya, dalam konteks seluruh Al-Quran. Ya, yang diambil adalah tafsir maudhu'i atau tafsir tematik yang ini, yang pembahasan yang ini. Kan Lajnah Pentasy Al-Quran itu punya tafsir tematik itu 3 ya. Tafsir tematik, tafsir maudhu'i, dan tafsir ilmi. Ini yang diambil dari tafsir yang mana? Tafsir maudhu'i, tafsir Al-Quran tematik, Pak. Iya, tafsir yang pertama itu yang di warna merah itu judulnya tafsir tematik. Di sana ada 13 judul ya yang diangkat oleh Lajnah. Kemudian yang kedua, warna biru, Pak. tafsir yang warna biru judulnya tafsir maudhu'i. 13 Ya. Tema di sana. Satu lagi tafsir ilmi yang kerjasama dengan LIPI ya. Nah, ini yang diambil yang dari mana? Yang dari warna merah atau yang warna biru? Yang warna biru, Pak. Yang warna biru, Pak. Oh ya, tafsir maudhu'i berarti ya. Oke. Ya. Oke, kalau itu yang kemudian harusnya dijelaskan dulu ya, bahwa ini mengkritisi atau mereview tafsir maudhu'i ya, yang dari Lajnah Pentasy Al-Quran gitu ya. Kemudian
jelaskan dulu di awal tentang langkah-langkah tafsir maudhu'i yang dikembangkannya. Sebenarnya pernah saya share ya. Pernah saya share yang tafsir maudhu'i itu. Kemudian baru mengambil kasusnya tentang toharoh itu, gitu ya. Nah, saya baca makalahnya dan baca juga PPT-nya. Ya, tadi disebutkan oleh Reja bahwa di makalahnya tidak ada penjelasan tentang itu. Ya, makanya saya tanya, apakah tafsir maudhu'inya mengikuti model yang mana, gitu ya. Silahkan mau ditanggapi dulu. Kalau di sininya Pak, di kata pengantarnya mengikuti ulama Al-Quran yang tentunya yang disepakati pada tanggal 14 Desember 2006 di Ciloto. Langkah-langkahnya itu ada 9. Yang pertama, menentukan topik atau tema yang dibahas. Yang kedua, menghimpun ayat-ayat menyangkut topik yang akan dibahas. Yang tiga, menyusun urutan ayat sesuai masa turunnya. Yang keempat, memahami toleransi munasabah atau munasabah antar ayat. Yang kelima, memperhatikan sabab nuzul untuk memahami konteks ayat. Yang keenam, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis dan pendapat para ulama. Yang ketujuh, mempelajari ayat-ayat secara mendalam. Yang kedelapan, menganalisis ayat-ayat secara utuh dan komprehensif dengan jalan mengkompromikan antara yang am dan khos, yang mutlak dan muqayyad dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan dari masalah yang dibahas. Memang dari ke-9 langkah ini ada yang tidak dipakai karena menurut ketua tim penyusunnya banyak persoalan yang tidak ditemukan penjelasannya secara tersurat dalam Al-Quran. Mesti dapat dipetik petunjuk yang tersirat di balik itu. Seperti itu Pak dijelaskan. Sarah, mohon maaf, itu ada PDF-nya? Nggak ada. Oh, ada buku. Oh ya. Saya pernah share itu, Reza. Iya, dari kata pengantarnya. Oke, gini ya. Nah, yang langkah-langkah itu kita akan jadikan sebagai pedoman, ya, sebagai pedoman atau guideline, ya, guideline tafsir maudhu'i yang dibuat lajnah itu, ya. Nah, kemudian apakah pembahasan di dalamnya itu mengikuti langkah-langkah itu atau tidak? Kalau tadi disebutkan misalnya oleh Sarah ya, bahwa disebutkan oleh Pak Muslim misalnya, ya Pak Ketuanya, Ketua Lajnahnya, ya itu bahwa tidak semuanya diaplikasikan. Nah, kita uji misalnya, alasannya tadi karena tidak semuanya diimplementasikan, karena tidak semuanya terdapat pembahasan. Kita uji misalnya gini, setelah determining of the theme, ya menentukan tema, maka kemudian mengumpulkan ayat, itu kan ya, mengumpulkan ayat. Ini pengumpulan ayatnya dilakukan atau tidak? Semua ayat yang mengandung kata toharoh dengan sinonimnya atau derivasinya dikumpulkan atau tidak? Kemudian setelah itu kan disusun makiyah madaniyahnya, ya, sehingga kita akan tahu berapa ayat-ayat yang mengandung kata toharoh atau derivasinya. Derivasi itu turunannya ya, turunannya. Yang turun di Mekah itu berapa banyak, berapa ayat. Nanti konteks toharoh pada masa Makkiyah itu seperti apa. Kemudian diurut lagi ya ayat-ayat yang turun di Madinah, ya di Madinah. Berapa ayat di sana, sehingga kemudian kita bisa melihat tema-tema yang terkait dengan toharoh itu pada konteks Madaniyah. Itu ya. Itu dulu coba dicek. Ya. Sehingga kan tidak langsung ke tema-tema seperti itu. Kalau itu kan sudah pada yang ada di artikel itu pembahasan sudah dieksplorasi, ditambah dengan hadis, ditambah dengan
pendapat para ulama, baik dari ulama klasik maupun kontemporer. Apalagi kalau sudah terkait dengan kesehatan, pasti itu terkait dengan ulama-ulama kontemporer, begitu ya. Itu. Nah, jangan lupa di dalam tafsir maudhu'i, itu langkah-langkah awal itu ya sebagai sebuah proses pintu masuk. Karena akan kelihatan pembahasan tafsir itu dari sejak itu ya. Ketika mengumpulkan ayatnya yang terkait dengan toharoh tadi ya. Kemudian diklasifikasikan makiyah madaniyah. Bahkan kalau mau lebih teliti lagi ada makiyah awal, makiyah pertengahan, makiyah akhir. Ada madaniyah awal, ada madaniyah pertengahan dan madaniyah akhir gitu ya. Belum nanti sampai munasabah, asbabun nuzul gitu ya. Nah kan tugas yang sekarang itu kan memeriksa itu ya, supaya kita punya sensitivitas mengukur tafsir maudhu'i yang ada dengan pola yang ditentukannya. Ya. Jadi jangan langsung terjun bebas ke tema-temanya. Kalau saya dengar tadi penjelasannya dan baca makalahnya, ini seperti pembahasan fikih gitu ya. Lepas dari asbabun nuzulnya, lepas dari Makkah madaniyahnya, kemudian munasabah ayatnya seperti apa, ya, langsung terjun ke wilayah fikih. Terakhir kalau ada spiritual ya masuk ke wilayah sufismenya gitu ya. Nah, interpolasi tentang fikih, tasawuf, teologi, ekonomi itu kan nanti di tahapan kesekian ya. Di tahapan ke-4, ke-5, ke-6 ya, tentang menjelaskan secara detail dengan melengkapi riwayatnya baik dari hadis atau riwayat dari para sahabat dan tabi'in atau dari tafsir klasik kemudian tafsir modern, baru kemudian membahasnya dengan perspektif keilmuan yang lainnya gitu ya. Coba dijelaskan dulu seperti itu tahapan awalnya ya. Maki madani aja dulu atau pengumpulan ayatnya. Tadi disebutkan ada 31 ayat ya yang terkait dengan toharoh. Coba dijelaskan dulu. Periode Mekah itu toharohnya konteksnya apa? Kemudian Madaniyah konteksnya apa? Silakan. Ero, silakan Sarah dan yang lainnya. Ya, disilakan. Gimana, Kang Heru? Baik, kalau masih menunggu, jadi sedikit masukan juga nih untuk teman-teman pemakalah. Barangkali kan sampai hari ini sudah 8 kelompok dan ini kelompok yang terakhir yaitu kelompok 9. Jadi setidaknya sudah ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari yang sebelumnya. Mungkin masukan untuk pemakalah hari ini kalau saya boleh menyampaikan. Jadi nanti kalaupun nanti perlu ada revisi itu di pembahasannya itu poin pertama, jadi dibagi 3 pembahasannya supaya ada penjelasan metode. Jadi poin pertamanya itu adalah pengertian atau enggak definisi tentang tadi kesehatan dan toharoh itu ya. Nah, terus yang keduanya memaparkan metode gitu. Nah, nanti metodenya mau metode yang diambil dari Al-Farmawi atau enggak Quraisy Shihab dan sebagainya. Nah, terus yang ketiganya baru penerapan dari metode yang disampaikan di poin kedua begitu. Bagaimana sih gitu tafsir maudhu'i yang dirujuk oleh teman-teman itu, apakah sudah sesuai dengan apa yang metode dijelaskan di poin kedua itu atau tidak. Barangkali seperti itu, Pak ya? Iya, seperti itu aja. Ya, sepakat saya. Ya,
Seperti itu. Ya, silakan untuk para presentator. Sebentar saya masih buka foto kitabnya. Mohon maaf kalau bisa dikirim ulang ya. Saya Ya, kayaknya siap ah, di grup. oke, di entos. Biar bisa ditampilkan maksudnya. Jadi kita juga tahu semuanya, nggak hanya presentatornya. Kata tukang bubur. Bocor suaranya, Pak. Iya, jadi lapar, Heru. Aduh. Enggak, para presentator. Mungkin apa sebelumnya pemakalan juga mengutip metode dan metodenya disesuaikan dengan yang tafsir maudhu'i ini nggak? Metodenya siapa gitu? Itu punya metode sendiri, Reza. Kalau Oh iya. Lajna. Mm-mm. Oh, siap. Membahas redaksi yang 30 kali ya, Pak? Ya, yang 31 teh. Kalau saya tadi lihat Ya. 31 ya. Pertama redaksinya Mutoharoh atau Mutohirun ada di surat Al-Baqarah ayat 25, Al-Imran ayat 15, An-Nisa ayat 57, Al-Waqiah ayat 79, Abasa ayat 14, dan Al-Bayyinah ayat 2. Sedangkan kata tohiro atau tohir ada di Al-Baqarah ayat 125, Al-Hajj 26, Al-Mudassir ayat 4. Kemudian ya tuh. Oke, sudah dulu, udah. Ya. Udah dulu, udah. Ya. Saya percaya itu ya, tinggal nanti dimasukkan 31. Oke, sekarang Pak. masukkan, distribusikan ke Maki Madani. Berapa yang Maki Madani? Madani. Nanti tugas UAS juga begitu kan, mengikuti model tafsir maudhu'i tertentu ya. Hero di Makiyah ada konteks toharoh dalam konteks berwudu atau tidak? Siti Sarah? Di Sebentar, Pak. Makiyah, Pak. Ya, Makiyah. Ada konteks wudu nggak? Berwudu. Tidak ada apa adanya di Madaninya. Oke, adanya di Madaniyah. Gini, kalau konteks dalam Abasa, surat Abasa, itu terkait dengan apa? Abasa itu kan Makiyah ya.
Ya, jadi Abasa itu masuknya makiyah pertengahan Pak ya? Kalau Ya, saya merujuk ke Pak Prof. Hasbi As-Siddiqi. betul di pertengahan. Jadi konteksnya di sana toharohnya apa kan gitu. Belum ada, kalau nggak salah belum ada perintah sholat, sehingga kemudian beda konteksnya. Perintah sholat itu kan di makiyah akhir. Ketika sudah Isra Mi'raj kan dapat perintah sholat ya. Makanya kemudian ketika ada konteks toharoh pada makiyah akhir, apakah sudah berkonotasi dengan wudu atau belum, atau masih umum kan gitu. Yang Abasa belum Ya berarti di sana apa kan gitu konteksnya. tidak Oh, tentang kesucian kitab. masih ini tentang, kalau di makalah mungkin tentang makanan ya Pak, memperhatikan makanannya mungkin tentang umum Pak. Yang abasa wa tawala, Yang ayat fal yang duril insanu ila ta'ami. Ayat 14 Heru. Ayat- Marfa'atin mutahharoh. Oh, Tentang kitab-kitab yang disucikan. iya, berarti kan masih dalam konteks kesucian pada kitab suci, kemudian pembawa risalahnya. Ya, makanya dalam konteks makiyah awal itu adalah awal dan pertengahan itu konteks pembenaran terhadap kitab suci yang sebelumnya. Pengakuan terhadap risalah-risalah agama sebelumnya ya. Gitu. Jadi mutahharoh di sana kan tidak berkonotasi fisik ya, gitu. Nah, ini penting ya penjelasan untuk melihat perjalanan dari tema-tema itu, sehingga kemudian konteks mutahharoh dalam konteks bersih bersih, kemudian dalam konteks fisik dan ibadah itu dalam konteks mana kan gitu. Gitu. Jadi nanti toharoh tidak hanya konteks ibadah ritual itu ya, itu yang tadi kesimpulannya udah betul sebenarnya ya, bukan hanya konteks ibadah ritual atau ibadah mahdoh saja, tetapi terkait dengan yang lebih besar. Tapi dalam konteks seperti apa kan, ada yang hubungannya nanti dengan ibadah mahdoh, ada yang goyor mahdoh bagi mereka yang mengakui pembagian ini ya, gitu. Sehingga kemudian toharoh tidak hanya identik dengan fikih, gitu ya, dengan fikih. Silakan dilanjut, silakan dilanjut. Lanjut ke langkah berikutnya ya Pak. Menyusun urutan ayat sesuai masa turunnya. Kalau di sini tidak diurutkan, ada yang tidak Ya, sesuai maksudnya Pak. itu Harusnya kritik kan kita ya terhadap kitab tafsir yang laznah itu. Walaupun tadi sudah disebutkan ya bahwa tidak semua tahapan-tahapan tafsir maudhu'inya diaplikasikan atau diturunkan ya. Padahal kan untuk makiyah madaniyah seharusnya bisa, karena dia ada tersedia di dalam Al-Qur'an ya, dalam kitab-kitab Mawatinun Nuzul misalnya ya, ada itu. Dalam kitab Asbabun Nuzul juga ada gitu. Kenapa kemudian hal yang sebenarnya ada tetapi dilampaui begitu saja kan gitu. Itu menjadi kritik kita terhadap laznah gitu ya. Ya, silakan dilanjut. Tahapan berikutnya apa? jadi yang ketiga tidak sesuai Kak. Kemudian yang keempat memahami korelasi atau munasabah antar ayat.
Kalau menurut saya memang sudah berkorelasi, gitu Pak. Jadi ada tahapan-tahapan bagaimana terus menjaga kesehatan, misalnya tadi tidak memakan makanan yang haram dan lain sebagainya. Jadi sudah dikorelasikan. Ya, munasabah itu kan bentuknya dua ya. Satu, hubungan antara ayat yang kita jadikan objek kajian dengan ayat sebelum dan sesudahnya untuk melihat konteks struktur ayatnya, gitu ya, struktur ayatnya. Atau kalau dalam bahasa ulumul Quran ada yang disebut dengan lokus, ada yang disebut dengan perikop, ya. Artinya kumpulan ayat yang punya satu tema, gitu ya, satu tema. Nah, ketika ayat toharoh, ayat mutohir, kata-kata toharoh, kemudian kata mutohirin itu dalam konteks kumpulan ayat kan bisa berbeda-beda konteksnya, kan gitu ya. Itu yang pertama ya, munasabah yang pertama adalah hubungan dengan ayat sebelum dan ayat sesudah. Yang kedua, itu adalah munasabah antar ayat dalam seluruh Al-Quran untuk melihat makna keseluruhannya, gitu ya, atau yang disebut dengan intertextuality itu ya, gitu. Jadi ayat mutahharoh di dalam semua tadi yang 31 itu nanti dihubungkan, dicarikan relasinya, kemudian baru setelah itu dibuat tema-temanya. Oh, ini ternyata terkait dengan ibadah, oh ini terkait dengan perilaku sosial, oh ini terkait dengan pengakuan terhadap kenabian, gitu ya. Oh ini ternyata terkait dengan masalah-masalah gaib, ya. Wa masyuilal mutahharun misalnya, tidak ada yang bisa memegang kitab suci itu kecuali orang-orang yang mutahharun, yang disucikan. Nah, di sana yang disucikan itu siapa nanti perlu dilihat dari hadis dan dari tafsir-tafsir klasik, gitu ya. Nah, jadi munasabah itu bentuknya dua itu ya. Bentuknya dua itu. Ya. Nah, kalaupun misalnya sudah ada tema-tema di ayat Al-Qur'annya kemudian dikumpulkan dari 31 itu ditemukan misalnya ya, 4 itu berbicara tentang kesucian yang berhubungan dengan ibadah. Tempatnya harus suci, pakaiannya harus suci, kemudian waktunya, kemudian dan yang lain-lain yang seperti itu. Itu berarti sudah melakukan munasabah. Hanya persoalannya tidak eksplisit saja di dalam tafsir tematik itu bahwa itu bermunasabah dan berkelompok menjadi satu tema, kan itu ya. Itu kelemahannya memang sih tafsir yang dibuat secara kolektif ya, secara kolektif, karena yang buatnya cukup banyak. Kemudian kalau nggak salah ini memakan waktu cukup lama sehingga mungkin bisa jadi lupa atau ada perkembangan namun tidak dicatatkan, ya. Ya, saya pernah mengalami ini ya ketika menyusun terjemah tafsir Sunda ya, terjemah Al-Quran dalam bahasa Sunda ya. 2 tahun ya, banyak perkembangan karena ketemunya juga seminggu sekali. Apa yang kemudian pernah dirumuskan lupa lagi gitu ya kalau tidak dituliskan, gitu ya. Oke, silahkan dilanjut. Yang selanjutnya memperhatikan sabab nuzul untuk memahami konteks ayat. Di pembahasan kami juga saya baca dari tema-tema yang lain. Memang sabab nuzulnya tidak disebutkan, belum ditemukan itu sama saya, Pak. Dari ayat-ayat yang 31 sama sekali sudah di cross check ya, bahwa itu sama sekali tidak ada asbabun nuzulnya. Ya, tidak ada. Tidak ada ya, oke lah. Ya. Gitu ya. Berarti tidak dicantumkannya asbabun nuzul di dalam tafsir tematik karena memang tidak ada riwayat asbabun nuzulnya, begitu? Ya, Pak. Oke, siap. Terus selanjutnya melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis dan pendapat para ulama. Kalau ini memang sudah ada memang ada hadis, riwayat-riwayat memang dicantumkan.
Iya, berarti Ya. ini suara burungnya dari Siti Sarah nih ya. Iya. Iya, bagus lah, nggak apa-apa. Ada suara alam. Oke, berarti ada tafsir, ada hadis ya. Ya ada. Kemudian ya Pak. Berapa banyak hadisnya? Mohon tidak dilupakan ya ketika mengutip riwayat, prinsip-prinsip dalam tahrij ya, um, atau seleksi terhadap riwayat itu jangan diabaikan. Baik riwayatnya berupa hadis maupun riwayat terhadap asbabun nuzul, kemudian juga tafsir birroi gitu ya. Jangan diabaikan. Makanya ketika mengutip hadis itu pada dasarnya juga harus dijelaskan tentang kualitas hadisnya ya. Kualitas rawinya seperti apa, kualitas transmitternya, riwayahnya seperti apa ya. Kemudian juga nanti akan mempengaruhi pada kualitas hadis gitu ya. Nah, baru kemudian masuk pada fahmul matni ya, pemahaman terhadap matannya atau nakdul matan, kritik terhadap matan ya. Gitu. Ini dalam tafsir-tafsir rata-rata mengutip hadis jarang ya, jarang yang kemudian memberikan kualitas penilaian terhadap kualitas hadisnya gitu ya. Padahal itu bisa disisipkan saja, bisa disisipkan. Zaman sekarang kan gampang dengan menggunakan Lidwa kayak seperti itu, atau kemudian software-software tentang maktabah hadis itu juga sudah bisa didapatkan secara cepat ya, gitu. Untuk sementara ya kita percaya saja dulu terhadap hasil penelitiannya ya, gitu. Oke, kalau dari saya mungkin sampai nanti eksplorasi dan yang lain-lain cukup dulu lah. Silakan mungkin dari teman-teman yang lain ya, kalau ada pertanyaan ya. Kalau saya ingin memeriksa itu saja dulu ya. Silakan Reja. Baik Pak, terima kasih atas tadi beberapa koreksian untuk pemakal hari ini. Barangkali ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan atau enggak, ya tidak hanya pertanyaan ya, boleh juga menyampaikan masukan dan saran juga. Ya, artinya kita saling ini aja, saling melengkapi satu sama lain. Barangkali pengalaman presentasi kemarin mau di-sharekan sekarang juga sekalian share gitu, boleh. Gimana, ada yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun apapun itu? Mungkin sekalian saya ini Pak, apa namanya, tadi kan terkait metode tafsir maudhu'inya. Tadi kan kayak asbabun nuzulnya itu tidak ada. Jadi barangkali nanti masih ada yang revisian untuk makalah. Berarti bisa aja ya, kalau nggak ada salah satu langkahnya itu memang tidak ada gitu, seperti asbabun nuzul itu tinggal dijelaskan aja gitu, bahwasannya di langkah ini tidak ada kutipan tentang asbabun nuzul, mungkin seperti itu. Sama ada pertanyaan juga Pak terkait atau mungkin kita beresin dulu ini, soalnya ada yang menanyakan juga tentang ini tugas pribadi. Ya nanti di sesi akhir saja mungkin setelah presentasi ini beres. Barangkali Yang pertama dulu memang kalau tidak ada asbabun nuzul ya jangan memaksakan kemudian bikin riwayat. Disebutkan saja memang tidak ada sama sekali ya riwayat gitu ya. Siap. Kalau yang kedua nanti aja nanti. Iya Pak.
Bagaimana teman-teman? Kiranya cukup? Ada apa namanya? Ada tambahan nggak kira-kira? Cukup, cukup. Cukup, Helmi? Biasanya ada pertanyaan nih dari Helmi. Cakap nama. Cakap. Oke, siap. Ya, kalau misalkan memang tidak ada, berhubung waktu pun 8 menit lagi kalau sesuai dengan jadwalnya. Oleh karena itu, barangkali ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu di sesi akhirnya oleh para presentator, disilahkan. Baik Kang Heru, baik Teh Sarah, Kang Ihsan, ataupun Kang Sofyan, disilahkan. Mau lebih ke nanya, boleh nggak ke ini? Mau Oke. konfirmasi? Siap, mumpung masih ada waktu. Silakan. Ini Pak, jadi yang tadi saya pahami dari mungkin kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami, untuk nanti revisian, saya tuh memahami 3 poin. Yang harus ada itu mungkin pengertian toharoh secara umumnya, kalau misalkan membahas toharoh. Terus keduanya pembahasan mengenai metodologi penafsiran dalam kitab tafsir maudu'inya. Terus ketiga penerapan metodologi penafsiran terhadap contoh kasus dalam kitab tafsir itu, atau bagaimana Pak? Ya, yang pertama tentang pengertian ya, pengertian toharoh sebenarnya ketika diberi batasan pengertian yang seperti ada di makalah, itu lebih pada teknis fikih ya. Karena definisinya seperti itu sebenarnya nanti ditaruhnya di kesimpulan, di kesimpulan. Lebih kalau mau juga pengantarnya saja tentang penggunaan kata itu atau konsep tentang kebersihan. Kalau mau kebersihan kan sebenarnya bukan hanya toharoh ya, ada tazkiyah, zakah begitu ya. Tazkiyatun nafs itu kan pembersihan hati. Makanya nanti pembersihan harta itu terkait dengan zakat mal ya, atau zakat lainnya gitu ya. Makanya bukan hanya toharoh tetapi juga zakat ya. Kemudian ya kata-kata yang lain ya. Makanya kalau kemudian kasih temanya tentang kebersihan misalnya, itu sekali lagi dicari terminologi yang terkait dengan kata itu. Ya, baru setelah itu dikumpulkan ayat-ayatnya ya. Kemudian didistribusikan maki madaninya ya, sampai tahapan selanjutnya. Nah, karena ini artikelnya mengkritisi, mereview tafsir maudhu'i yang sudah ada, maka harus ada informasi tentang tafsir itu. Kemudian yang kedua tentang metodologi tafsir maudhu'i yang dirumuskan oleh mereka. Ya, kalau dalam tafsir maudhu'inya yang ini kan sudah ada di awal di pengantarnya ya. Nah, itu dirumuskan. Setelah itu mengambil contoh, ya, contohnya sudah nggak apa-apa ini tentang toharoh saja, tapi yang kemudian dikritisi, ya, dikritisi itu adalah menimbang antara rumusan tentang tafsir maudhu'i dengan implementasinya. Apakah langkah-langkah tafsir maudhu'i yang dirumuskannya itu diimplementasikan secara penuh atau tidak? Ya, misalnya kalau tidak ada, ya tidak penuh mengimplementasikannya, ya dikasih catatan di sebelah sana. Misalnya tadi ternyata ayat ini tidak ada asbabun nuzulnya, ya. Tapi saya masih ragu dengan surat Abasa itu kan ada asbabun nuzulnya, ya. Makanya kalau kemudian disebutkan tidak ada asbabun nuzulnya, surat Abasa itu punya asbabun nuzulnya, gitu ya. Ya, tetapi mungkin tidak dalam konteks untuk toharoh itu misalnya. Kemudian ayat-ayat tentang zakat itu banyak juga yang kemudian punya asbabun nuzul, gitu ya.
misalnya gitu ya. Makanya apakah kemudian tidak dikutipkannya riwayat-riwayat asbabun nuzul itu karena memang tidak ada atau memang tidak dianggap perlu gitu ya, atau tidak berhubungan dengan pembahasannya gitu ya. Ya, husnudon sajalah memberi argumentasi kepada hasil kerja orang lain ya. Orang lain menyen tafsir hese gitu nya, tiba-tiba kita komentari aja gitu ya, kita mah penikmat gitu ya. Sudah ada juga sudah alhamdulillah bagi kita mah ya. Tapi kan bisa memberi masukan kepada mereka. Ini kan masukan kita terhadap pihak Lajnah ya. Sehingga kalau ada yang meneliti ini kemudian rekomendasinya diberikan kepada Lajnah, nanti Lajnah kan akan memperbaikinya. Makanya di dalam penelitian termasuk skripsi, tesis dan disertasi kan ada rekomendasi. Nah, yang bisa direkomendasikan ini. Ternyata untuk ayat toharoh itu ada nih ya konteks makiyah madaniyahnya. Tolong dipertimbangkan kepada tim Lajnah itu. Kemudian ada asbabun nuzul yang diabaikan oleh tim Lajnah. Ini asbabun nuzulnya padahal bisa dimasukkan kan gitu ya rekomendasinya. Itu ya, dan itu kesempatan kita untuk memperbaiki kitab tafsir itu, dan kalau bagi pihak Lajnah kan itu proyek lagi untuk perbaikan. Ya mudah-mudahan saja Anda diikut sertakan kan gitu ya. Itu kesempatan ya, kesempatan. Kan proyek lahir dari kekurangan di masa lalu untuk perbaikan hari ini kan biasanya begitu. Ya proyeknya proyek ikhlas aja lah, ikhlas sesuai dengan moto Kementerian Agama, ikhlas beramal gitu ya. Ya, itu ya. Jadi diperkenalkan dulu tafsirnya ini, kemudian metodenya apa? Metodologinya silakan. Kemudian apakah dengan kasus yang ada diimplementasikan secara penuh atau tidak? Kan gitu ya. Hasilnya rekomendasi pada akhirnya kan gitu. Itu ya Heru ya. Ya, makasih Pak. Ya sama-sama. Cukup dari Silakan Reza. siapa? Dari Kang Sofyan, Kang Ihsan, atau Teh Syarah, ada yang ingin disampaikan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau Oke. bertanya, Pak? Cukup ya. Siap. Oke, alhamdulillah. Luar biasa ini untuk pemakalan hari ini. Itu siapa yang mau bertanya Reza? Oh iya. Sarah atau siapa? Oh, ya, siap. Silakan. Teh Sarah. Berarti Pak, kalau memang redaksinya kan memang ada 31 dalam Al-Quran, cuman yang membahas konteks kesehatan tidak 31 gitu ya Pak maksudnya? Ya, bisa jadi. Tapi kalau nanti dihubungkan dengan yang disampaikan oleh Heru bahwa tidak hanya terkaitan dengan kesehatan fisik, tetapi kesehatan rohani dan sosial, ya bisa jadi bukan hanya 31, tetapi nambah ayatnya. Ya, bisa berkurang, bisa bertambah, sangat tergantung pada kita mau melebarkan atau mau membatasi temanya. Ya, itu. Oh iya, baik Pak. Barangkali ada komentar sih dari saya juga ini Pak. Kayaknya ini untuk fokus penelitiannya banyak gitu. Jadi tidak terfokus satu bahasan saja. Karena dari judulnya aja kan toharoh dan kesehatan ya. Ya sebetulnya ini dikembalikan lagi ke pemakalah. Roh dan bukan ini kalau lihat soalnya lumayan banyak gitu bahasan tentang toharohnya, terus ada kaitannya dengan dengan kesehatan itu sendiri. Ya mangga itu mah dipertimbangkan saja oleh para pemakalah. Kita hanya bisa memberikan masukan. Ada yang ingin ditanyakan lagi kira-kira?
sudah lewat kiranya untuk waktu sesuai jadwalnya. Cepat ya. Sikap ya. Oke, terima kasih kepada para pemakalah dan para apa namanya teman-teman sekalian, termasuk khususnya dosen yang telah banyak memberikan masukan, saran, dan kritiknya untuk pemakalah hari ini. Dan luar biasa, saya melihat pemakalah sudah siap sebetulnya, namun dalam kelengkapan di artikelnya sendiri itu ada beberapa yang belum dicantumkan. Kiranya nanti bisa diperbaiki selanjutnya, lebih mantap pokoknya. Oke, itu untuk presentasi kali ini. Terima kasih banyak presentator. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran manfaat dari bahasan kita hari ini dan hari-hari sebelumnya. Oke, untuk itu nanti setelah saya tutup, barangkali nanti ada yang ingin saya pastikan juga untuk tugas-tugas kita pada Pak dosen dan teman-teman bisa mendengarkan bagaimana kepastiannya. Kita tutup terlebih dahulu ya dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tutup terlebih dahulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, mau tanya, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadan? Gimana? Ya. Ya Reza, silakan. Untuk ini Pak, tugas kelompok. Tadi ada ini sih, ya barangkali Bapak berkenan lagi, khususnya untuk kelompok ini, tapi saya juga sudah bilang ke kelompok ini, untuk perbaikannya, itu sampai jam 4 diusahakan. Diusahakan dulu aja gitu. Nah, kalau misalkan memang tidak memungkinkan, barangkali Bapak bisa memberikan skorsing waktunya gitu untuk khusus kelompok ini karena baru presentasi gitu, bukan membeda-bedakan. Boleh sampai hari Minggu ya? Oh gitu Pak. Baik, Oke. baik Pak. Siap. Siap. Kalaupun ada yang udah beres sekarang ya silakan bereskan hari ini gitu Pak ya. Iya, silakan. Ya, sekalian pemberitahuan ke teman-teman, nanti kalau ada yang udah ngirimin ke Pak Dadan, tolong kirim juga ke Google Drive kelas kita ya. Nanti saya kirimin linknya, aksesnya dibuka untuk umum, bisa diupload ke sana supaya kita juga bisa mendokumentasikan mata kuliah ini khususnya ya. Nah, terakhir Pak Dadan terkait tugas pribadi, itu kan tanggal 20 terakhirnya. Terus ada pertanyaan, katanya kan ada metode 1, 2, 3, itu kan kita merujuk salah satu metode ulama gitu. Mau itu Al-Farnawi atau enggak Quraish Shihab dan sebagainya. Nah, itu kita langsung kutip saja atau enggak ada ketentuan bahwa metode 1 itu biasanya itu metodenya siapa, metode 2 itu metode siapa, dan metode 3 itu siapa. Barangkali bisa ini Pak, mohon penjelasannya. Soalnya ada yang bertanya. Siap. Yang pertama terkait dengan tenggat waktu ya. Tanggal 20 mohon dikumpulkan dulu apa adanya. Kemudian setelah itu diperbolehkan ada perbaikan-perbaikan ya. Tapi saya sebelum tanggal 20 itu ya, itu masuk semua. Nanti ya, mungkin ada koreksi-koreksi. Jadi ada tenggat waktu untuk perbaikan dan koreksi itu ya. Dan mungkin juga saya sudah punya, kalau dikumpulkan tangan sekian itu ya saya sudah punya bahan untuk penilaian ya, penilaian untuk nilai akhir ya, nilai akhir. Kemudian tugas yang kelompok dan tugas yang pribadi kalau memungkinkan untuk disubmitkan ke jurnal ya, ke jurnal terutama yang ada di luar UIN dulu deh ya. Yang kalau di dalam kan penuh terbatas. Saya sudah eksplorasi beberapa jurnal yang meminta
tulisan, baik jurnal yang sudah terakreditasi atau yang terakreditasinya Sinta 5, 4, 3 lah ya. Kalau 2 dan 1 agak sulit untuk tulisan-tulisan sederhana ya. Hasil perenungan dan studi kepustakaan ya. Biasa rata-rata yang akreditasinya 2 dan 1 itu adalah hasil penelitian lapangan atau studi kepustakaan yang banyak ya. Oleh karena itu mohon izin juga ya, nanti tugas-tugas kelompok dan pribadinya itu saya submitkan dan saya akan kasih tahu ya kemana saya submitkan ya, baik yang di dalam maupun di luar negeri ya gitu. Nanti mudah-mudahan aja dipublish dalam waktu yang sudah ditentukan lah ya. Nanti ada biasanya ada notifikasi ke email masing-masing gitu ya, makanya perlu dicantumkan identitas dan email yang aktif ya, email yang aktif itu ya. Kemudian apakah model yang sudah ditentukan itu punya langkah-langkah yang baku ya. Kalau untuk model yang pertama dan yang ketiga ya, tentang penelusuran ayat berbasis term ya, atau kata, dan tentang konteks konsep dalam keseluruhan Al-Quran itu sudah banyak. Al-Parmawi itu konteks pertama dan ketiga. Quraish Shihab konteks yang pertama dan yang ketiga. Ya. Sementara yang kedua itu ada yang model yang dituliskan oleh Quraish Shihab dalam ensiklopedia Al-Quran. Kemudian yang dituliskan oleh Dawam Raharjo dalam ensiklopedia Al-Quran, Mustafa Muslim ya, sama itu tentang tema-tema sorry. Yang kedua ini Mustafa Muslim ya, yang paling yang sudah bisa diikuti ya. Tetapi silakan saja Anda melakukan eksplorasi, silakan mau yang mana saja. Tafsir Maudhu'i juga cukup banyak ya, cukup banyak. Yang penting dijelaskan dulu metodologi yang dianutnya, kemudian diimplementasikan sebaik mungkin, gitu ya, sebaik mungkin. Asal itu aja ada informasinya ya. Jadi tidak perlu kemudian Anda terpaku pada Al-Parmawi saja, atau Quraish Shihab saja, Mustafa Muslim saja. Kemarin saya juga ngirim yang tentang Dirasat Tafsir Maudhu'i ya. Walaupun perlu diakui bahwa ternyata formulasi tafsir Maudhu'i atau langkah-langkah tafsir Maudhu'i tidak secara konsisten diimplementasikan oleh para perumusnya sendiri. Tetap saja ya, ketika dicek yang kayak tadi tafsir Maudhu'i, tafsir tematiknya Lajnah Pentasy Al-Quran itu ya tetap saja tidak semua langkah-langkah tafsir Maudhu'i diimplementasikan. Begitu juga ketika saya cek misalnya wawasan Al-Quran dari Pak Quraish Shihab ya, Pak Quraish Shihab menuliskan di pengantarnya bahwa cukup sulit ya untuk mengimplementasikan tafsir Maudhu'i secara ketat gitu ya, karena itu tafsir akademis. Kemudian sementara kebutuhan untuk pemahaman masyarakat itu sangat mendesak, sehingga kemudian langkah-langkah tafsir Maudhu'inya juga tidak ideal seperti yang dirumuskannya, gitu ya. Nah, terakhir maksud dari penugasan UAS ini itu adalah mencoba mengondisikan kita masing-masing supaya belajar menafsirkan Al-Quran dengan metode Maudhu'i. Ya, saya lihat misalnya di salah satu CPL, capaian pembelajarannya, ya, atau kompetensi lulusannya, Anda kan diproyeksikan menjadi mufasir pemula kalau nggak salah ya, mufasir pemula gitu ya. Oleh karena itu ciri dari mufasir itu kan punya karya tafsir, ya, walaupun nanti bentuknya